Hai guys official, bersama Anda selalu. Subscribe, like, and share, comment. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kata sebagian ahli tafsir, diantaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal tahun 606 Hijrah. Nama kitabnya Tafsir Al-Kabir, tafsir yang paling besar. Nama lainnya adalah Tafsir Mafatih Al-Ghaib, kunci-kunci yang gaib-gaib. Imam besar dalam mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga surat ini disebut dengan tidak ada kata di dalamnya. Disebut dengan surat Al-Baqarah karena di dalamnya ada innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Disebut dia dengan surat Al-Mutaffifin karena ada kata itu di dalam, yaitu wailul lil mutaffifin. Disebut dia dengan surat Al-Falaq karena ada kata itu di dalam qul a'udzu birabbil falaq. Disebut dia dengan surat Al-Alaq karena ada di dalam khalaqal insana min 'alaq. Tapi dari awal sampai akhir namanya ada karena khasiatnya dia adalah Al-Fatih, pembuka segala yang tertutup. Hati yang tertutup dibuka dengan baca Al-Fatihah. Rezeki yang tertutup dibuka dengan baca Al-Fatihah. Itulah mengapa orang-orang tua kita selalu sebelum berdoa dia katakan Al-Fatihah. Kalau tidak Al-Fatihah di awal, biasanya di ujung. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalau ada orang mengatakan memperbanyak Al-Fatihah ini bid'ah karena tidak dibuat Nabi, tak ada dalilnya secara khusus, maka ada dalam kitab Al-Manaqib Al-Aliyah tentang biografi Imam Ibn Taimiyah abad ke-8 Hijrah yang paling ketat dalam masalah bid'ah. Ternyata Imam Ibn Taimiyah, dia kalau habis sholat subuh dia membaca surat Al-Fatihah sampai terbit matahari. Dalam hadis hanya disuruh man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, dengan keluar masjid duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Yang ada dalam hadis Sunan Tirmizi, hadisnya hadis hasan, duduk di masjid habis sholat subuh sampai terbit matahari. Tapi apa yang dibaca tak ada disebut Nabi. Ibn Taimiyah membaca awal harinya, membuka awal harinya dengan membaca Al-Fatihah dari mulai sholat subuh selesai sampailah terbit matahari, yaitu waktu syuruk. Lewatkan 12 menit, waktu sepenggala faidah ramhin, kira-kira setinggi tombak. Lalu kemudian barulah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Siapa yang melakukan itu, kata Nabi, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tammah, sempurna. Ada seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Hasan. Ketika orang bertanya kepada dia, Syekh Hasan, apa hukumnya membacakan Al-Fatihah untuk orang meninggal dunia? Kata dia, masih ikhtilaf ulama. Sebagian mengatakan sampai, yang sebagian yang tak setuju mengatakan tak sampai. Tapi bertawassul kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah, maka tak ada ikhtilaf. Karena ada hadis tentang 3 orang yang terjebak dalam gua, 3-tiganya bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Yang satu bertawassul, ya Allah, berkat sedekahku kepada pembantuku, kambingnya aku belikan duit gajinya ke kambing, dan kambing itu beranak pinak. Dia datang lalu kemudian aku suruh mengambil anak kambing itu semua, ambillah. Maka kalau memang amalku ini ikhlas, aku bertawassul kepada Engkau, bukakanlah pintu gua ini. Karena 3 orang terjebak dalam gua tertutup, 3-tiganya bertawassul dengan amal soleh. Yang kedua bertawassul dengan baktinya kepada ibu bapanya. Yang ketiga bertawassul, maaf cakap, dia tak jadi berzina. Kalau memang aku takut kepada Engkau ini bisa menjadi amal soleh, bukakanlah. Maka kata Syekh Hasan, kita tak sanggup melakukan 3 amal ini, tapi bisa kita bertawassul dengan amal membaca Al-Fatihah. Jadi kalau ada yang tak bersetuju dengan mengirimkan Fatihah kepada orang meninggal dunia, maka paling tidak dia bisa berdoa, ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau, berkat kemuliaan bacaan surah Al-Fatihah, bukakanlah pintu rezeki, bukakanlah, jauhkanlah dari segala bala, dan lain sebagainya. Di antara keutamaan Al-Fatihah, dia juga disebut dengan As-Sab'ul Masani. As-Sab'u artinya 7, Masani artinya yang diulang-ulang. As-Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang, karena dia diulang satu hari. Subuh dibaca 2 kali, zuhur dibaca 4 kali, asar dibaca 4 kali, maghrib dibaca 3 kali, isya dibaca 4 kali, belum lagi qabliyah, ba'diyah, istisqa, salat istikharah, salat awabin, salat tahajud, salat witir, diulang-ulang sehari semalam, maka dia disebut dengan As-Sab'ul Masani.
Itu diantara beberapa nama-nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Keduanya berasal dari kata rahmat, kasih sayang Allah. Beda Rahman dengan Rahim. Kalau Rahman semuanya mendapat, yang baik dapat, yang tak baik pun dapat. Sedangkan Rahim yang dapat hanya orang beriman saja. Itu mengapa kata Ghafur selalu disandingkan dengan Rahim. Ghafurun Rahim. Wa kana Allahu Ghafuran Rahima. Tak ada ayat Ghafurun Rahman. Karena Ghafur tidak mungkin diberikan kepada orang yang jahat. Kalau ada orang yang komplain, kenapa tetangga saya tak sholat, tak puasa, tak berzikir, tak mengaji, tak ke masjid, tak sedekah, tak zakat, tapi rezekinya lancar, umurnya panjang? Karena Rahman. Kenapa ada orang kafir tak percaya kepada Allah, tak mengikut syariat Nabi Muhammad SAW, tapi umurnya panjang, badannya sehat? Karena Rahman. Kalaulah bukan karena Rahman, maka sudah lama makhluk-makhluk yang tak bersujud kepada Allah musnah. Yang di awal ayat itu tidak dikatakan Bismillahirrahmanirrahim Jabbar. Seandainya Bismillahirrahmanirrahim Jabbar, maka hancurlah semua yang tak bersimpuh sujud kepada Allah. Seandainya di pangkal ayat itu Bismillahirrahmanirrahim, maha dengan nama Allah yang maha menghukum, maka sesungguhnya habislah semua kena azab. Tapi di awal itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah dalam hadis qudsi, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku mendahului murkaku. Lebih dulu rahmat Allah daripada murkanya. Kalau lebih dulu murkanya, maka ratalah manusia ini. Dan sifat Allah itu disifatkan pada diri Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Karena kata rahim milik Allah, lalu kemudian diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka kedatangan Muhammad juga membawa kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Orang yang punya rahmat itu disebut dengan rahim. Sedangkan kalau dia perempuan, rahimah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuka ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tentang bismillah ini ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan satu-satunya bismillah yang tidak ada ikhtilaf dalam Al-Quran hanya bismillah dalam surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tak ada ikhtilaf. Adapun tentang bismillahirrahmanirrahim di pangkal Al-Fatihah, maka sesungguhnya mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i sepakat bahwa itu ayat yang pertama. Tapi kalau kita lihat dalam Quran versi Maroko, maka di situ Bismillahirrahmanirrahim 0, tak ada angka 1. Karena dia baru memulainya Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah maka dalam mazhab Maliki bismillahnya tidak sir, tapi tak disebut sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan mazhab Syafi'i Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan mazhab Hanafi, Hambali dibaca secara jahar. Saudi Arabia, Makkah dan Madinah dibaca secara sir karena mereka mengambil riwayat yang sir. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dibaca secara jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah, walam yubda bi bismillah. 2 riwayat. Riwayat pertama menyebut walam yubda bihamdillah. Riwayat kedua menyebut walam yubda bi bismillah fahuwa aqta, maka amal itu putus. Tidur menjadi ibadah diawali dengan bismillah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kamar mandi najis, kotor, tempat setan, tapi menjadi ibadah dimulai dengan bismillah. Bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tidur berubah menjadi ibadah dimulai dengan bismillah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Makan berubah menjadi ibadah karena dimulai dengan bismillah. Riwayat yang sahih mengatakan bismillah. Ya gulam samillah. Sedangkan hadis yang mengatakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar adalah hadis dhaif. Adapun hadis dhaif kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ijma bahwa boleh beramal dengan hadis dhaif. Tapi kata Imam As-Suyuti mesti ada 5 syarat. Syarat yang pertama, tidak ada riwayatnya yang kadzab. Kalau kadzab maka hadisnya menjadi maudhu. Syarat yang kedua, dia bukan dalam masalah akidah. Syarat yang ketiga, dia bukan dalam masalah hukum halal haram. Syarat yang keempat,
ayat dari jatah aslin sahih. Dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Syarat yang kelima untuk fadhail a'mal. Begitu kata Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Kemudian masuklah pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Raja-raja, penguasa-penguasa, orang-orang kaya, orang-orang yang masyhur selalu ingin suka dipuji. Maka ketika di awal itu dia balikkan segala pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah. Sehingga kalau ada lagi rasa manusia masih ingin dipuji, masa ada rasa memiliki jabatan, memiliki harta, memiliki masyhur, popularitas, maka rusak akidahnya. Dia tidak syirik seperti menyembah Lata Uzza, tapi paling tidak ada syirik khafi, karena itu hanya milik Allah. Maka di awal itu dia balikkan semuanya kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb merupakan sifat, merupakan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita katakan Rabb, maka sesungguhnya kita sedang mengakui tiga. Yang pertama, Allah mencipta aku. Yang kedua, Allah mengatur hidupku. Yang ketiga, Allah memberi aku rezeki. Maka dia katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di awal hari orang sudah tidak lagi risau karena Allah mencipta dia, Allah mengatur hidupnya, Allah menjamin rezekinya. Itulah makna dari kata Rabb, karena di dalamnya ada rububiyah. Allah yang mencipta aku. Hari ini pabrik mikrofon ini, yang mencipta mikrofon ini tidak tahu mikrofon ini berada di mana. Pabrik AC kipas angin tidak tahu di mana kipas angin itu sedang berada di mana sekarang, karena dia hanya sekedar mencipta. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Rabb, dia mencipta, dia mengatur, dia membagikan segala rezeki. Tidak ada daun yang kembang, tidak ada ranting yang patah, tak ada daun yang jatuh, tak ada bumi yang basah, tak ada bumi yang kering. Kullu fi kitabim mubin, semua dijelaskan Allah dalam kitab yang nyata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seandainya bunyi ayatnya Alhamdulillahi Rabbil Mu'minin, maka tak masuk binatang, tak masuk orang kafir. Seandainya disebutkan Alhamdulillahi Rabbin Nas, maka tak masuk binatang melata. Tapi begitu disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka makna alamin masih wallah, semua yang selain Allah maka masuk ke dalamnya. Dialah pencipta segala makhluk. Serangga yang berada di dalam lubang tanah, al-hayatu an-namlatu fi juhriha, semut-semut yang berada di dalam lubang tanah dan lubang kayu masuk dalam Rabbil Alamin. Setelah itu diulang sekali lagi Ar-Rahmanir Rahim. At-tikrar, pengulangan dalam Al-Quran untuk menguatkan pikiran. Sama seperti diucapkan satu kali, satu titik. Diucapkan dua kali, dua titik. Diucapkan tiga kali, jadi garis pendek. Diucapkan empat kali, jadi garis panjang tapi belum jelas. Diucapkan berkali-kali, maka ada beberapa yang diulang dua tiga kali. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ada yang diulang sampai beberapa kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada yang diulang hanya dua kali. Iqra bismi rabbikal, Iqra bismi rabbikal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, Iqra wa rabbukal akram. Diulang dua kali. Maka ini termasuk pengulangan yang menguatkan. Kalau ada orang yang ragu bahwa Allah kasih dan sayang, maka sesungguhnya sifat itu diulang dua kali. Ar-Rahmanir Rahim. Setelah itu Maliki Yaumiddin. Dalam qiraat Hafs Maliki Yaumiddin. Dalam qiraat Warsh Maliki Yaumiddin. Maka sesungguhnya orang yang punya rasa kepemilikan, duka, cita, kesedihan datang karena rasa kepemilikan yang berlebihan. Terlalu memiliki harta, terlalu memiliki jabatan, terlalu memiliki tubuh, terlalu memiliki anak istri keluarga. Ketika rasa kepemilikan semakin besar, maka saat dia hilang, duka cita juga makin besar. Maka di setiap hari orang Islam diajarkan bahwa itu bukan punya dia. Maliki Yaumiddin, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai din, hari pembalasan, yaitu hari akhirat ketika semua akan berakhir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dalam hadis qudsi dikatakan manusia sedang berdialog dengan Allah saat membaca Al-Fatihah. Ketika orang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab Asna alai hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab Asna alayya abdi, hambaku sedang memuliakan aku. Maliki Yaumiddin, Allah menjawab
Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Ketika hamba itu berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, sa'alani abdi wa lahu ma sa'al. Dia sedang meminta kepadaku dan dia mendapatkan apa yang dia mintakan. Karena 7 ayat itu dibagi 3,5. 3,5 pujian, 3,5 permintaan. Setengahnya tepat pada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ada orang yang hanya sekedar iyyaka na'budu tapi nasta'innya bukan kepada Allah. Maka sekali lagi dikuatkan. Sebenarnya bunyi ayatnya na'budu iyyaka. Na'budu kami menyembah iyyaka kepadamu. Nasta'in kami minta tolong iyyaka kepadamu. Tapi ketika dibalik dia iyyaka na'budu, maka dalam balaghah berubah dia menjadi takhsis. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau saja, tak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau saja, tidak kepada yang lain. Itulah makna pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Maka kita tidak diajarkan meminta kepada yang lain. Maka sehari semalam kita yakinkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu ihdinas siratal mustaqim, berilah aku hidayah. Bukankah orang yang sudah Islam itu dapat hidayah? Orang yang sholat itu sudah dapat hidayah. Kenapa dia minta hidayah lagi? Hidayah apa lagi? Maka kata ulama, hidayah itu terbagi 2. Orang yang belum masuk Islam, hidayahnya supaya masuk Islam. Itulah makna doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah mereka hidayah. Maksudnya, berikanlah mereka hidayah masuk Islam. Tapi kalau ada orang Islam, lalu kita katakan, semoga Allah yahdi, Allah memberimu hidayah. Dia mungkin akan marah. Memangnya saya ini belum Islam, kau sudah Islam. Lalu apa makna Allah memberimu hidayah? Dan apa pula maknanya kita minta ihdinas siratal mustaqim? Maknanya adalah setelah masuk Islam, hidayah yang kedua, hidayah untuk beramal soleh. Karena ada orang sudah bersyahadat tapi belum juga bergerak untuk beramal soleh. Adapun orang yang sudah beramal soleh mendapat hidayah supaya istiqomah. Adapun orang yang sudah istiqomah mendapatkan hidayah supaya dia senantiasa bertahan sampai kepada husnul khatimah. Jadi segala sesuatu dalam makna hidayah, ketika kita pergi ke tengah lautan, tak nampak timur dan barat, tiba-tiba nampak ada bintang kutub, bintang selatan, utara, sehingga kita tahu kemana arah pulang. Maka orang Arab menyebut itu hidayah, petunjuk jalan pulang. Dzalikal kitabul la raiba fi, itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan. Dia diturunkan Allah sebagai hidayah. Tapi hidayah kita minta kepada Allah. Lalu kemudian ada orang mengatakan, ada orang tak dapat hidayah karena Allah tidak beri hidayah. Betul. Tapi Allah juga berikan kita mata, telinga, hati, kaki, tangan untuk mencari hidayah. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Banyak yang diberi Allah hidayah, tapi ada yang disesatkan Allah SWT. Ayat itu belum titik, karena di ujung itu dikatakan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Karena yang disesatkan Allah adalah orang yang fasik. Orang yang fasik artinya sudah datang Nabi Muhammad, sudah datang sahabat, sudah datang tabi'in, sudah datang imam mazhab, sudah datang ulama, tapi dia menolak hidayah. Maka sesungguhnya dia adalah orang yang fasik. Sebagai hukumannya disesatkan Allah dia, karena dia tidak mau tahu dengan hidayah. Maka kata Allah, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ada doa kita selalu minta, Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan kau palingkan hati kami. Memang Allah memalingkan hati? Iya. Ada orang yang dipalingkan Allah hatinya? Ada. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Jadi Allah menghukum orang setelah orang itu membelok duluan. Falamma zaghu, ketika hati mereka berpaling, azaghallahu qulubahum, dipalingkan Allah sekalian sebagai hukuman. Adapun Jabariyah tak mengakui ini. Dia katakan aku berpaling, aku kafir, aku murtad, aku minum khamar, aku mabuk, aku berzina, ini karena Allah. Memang betul karena Allah, tapi sebagai hukuman. Karena kalau semuanya karena Allah, tidak ada gerak pada manusia, maka batallah Al-Quran, batallah surga, batallah neraka, batallah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Dijelaskan dalam ayat lain. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang pernah kau berikan kepada nabi, nabi-nabi, siddiqin, orang-orang yang benar, syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang pernah dilalui oleh dua kelompok.
maghdub waladhdallin. Dalam tafsir sekecil tafsir Jalalain pun dijelaskan ghairil maghdubi alaihim al-yahud wan nasara. Mereka melampau. Yahud mengatakan wa qalatil yahudu yadullah maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Bal yadahu mabsuutatan. Maka dibantah Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini, menisbatkan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Baru ditutup dengan amin. Makna amin, istajib ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Maka kata Nabi SAW, siapa yang sholat berjamaah diucapkannya amin sesuai dengan serentak dengan bacaan malaikat, sesuai dengan setelah idza amanal iman. Kalau imam sudah mengucapkan amin, fa'aminu, maka aminkanlah. Kalau sesuai aminmu dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan segala dosa. Orang yang baru masuk Islam, maka awal-awal dia baca Al-Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Tapi kata fuqaha al-fiqih, seandainya dia tidak baca hafal Al-Fatihah, maka dia hafal bismillah sebanyak Al-Fatihah. Maka begitulah kemudahan yang diberikan Allah kepada umat Islam. Adapun orang yang mengatakan boleh sholat kalau tidak paham bahasa Arab dengan bahasanya, maka sesungguhnya dia mengambil satu pendapat dari Imam Abu Hanifah Hanafi ketika Islam awal-awal sampai ke Persia. Orang Persia tak bisa bahasa Arab, tapi kemudian pendapat itu taraja, tidak lagi dipakai. Maka tidak lagi dipakai, orang tetap menghafal Al-Fatihah. Orang yang mengucapkan bahasa selain bahasa Arab maka sholatnya batal. Kalau dia tidak bisa juga Al-Fatihah, dia baca bismillah sebanyak Al-Fatihah 7 ayat, maka sahlah sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang baik datang dari Allah, segala kekurangan dari Al-Faqir Abdul Somad. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik, bertawassul kita kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika di surat Al-Fatihah. Kami bertawassul kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. An tunzil alaina rizqan minas sama, turunkan kepada kami rezeki, rizqan halal thayyiban mubarakan fi, yang berkah supaya kami dapat beramal saleh. Allahumma anzilna manzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tempatkan kami di tempat yang baik karena Engkau lah sebaik-baik penempat ya Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika bisirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, anta dafa'anna al-wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami keluarga dari segala malapetaka, bencana, musibah, bil khusus wabah Covid ini, dari keluarga, dari negeri, dari kampung halaman kami ya Allah. Kami mohon dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, berikanlah anak-anak kami, Rabbana hab lana minas shalihin, anak-anak yang saleh dan salehah. Allahumma ya Allah, berikanlah anzilir rahmata wassalamata wal barakata, berikan keselamatan, kerahmatan, keberkahan, wa khususun ala sahibil bait wa sahibil majlis, bil khusus sahibul bait, barik lahu fi auladihi, berikan berkah pada anak cucunya, barik lahu fi ahlihi, berikan berkah pada keluarganya, barik lahu fi kulli ma ataitahu, berikan berkah pada semua yang Kau titipkan padanya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Aku lupa qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys official.